wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini menjadi moderator dari kelompok saya yang beranggotakan Rafika NIM 2202006, ada Raditya 2202016, ada Ella 2202026, ada Salma 2202036, ada Devi Fitriana 2202046, dan saya sendiri tentang permisi 2202066. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa pengantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan, menurut Variati 2006. Adapun pengertian sistem saraf yang kedua, yaitu sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Fungsi sistem saraf. 1. Fungsi sensorik. Sistem saraf menggunakan jutaan reseptor sensoriknya untuk memantau perubahan yang terjadi baik di dalam dan luar tubuh. Informasi yang dikumpulkan disebut input sensorik. 2. Fungsi integritas. Sistem saraf memproses dan menafsirkan input sensorik, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan pada setiap saat. Proses ini disebut integrasi. 3. Fungsi motorik. Sistem saraf mengaktifkan organ efektor, otot, dan kelenjar untuk menumbuhkan respon. Proses ini disebut output motorik. Lanjut deh. Kemudian sistem saraf. Anatomi neuron. 1. Nukleus. Nukleus berfungsi mengontrol kegiatan seluler, mengatur ekspresi gen, dan menghasilkan ribosom serta memproduksi mRNA. 2. Nukleus. 2. Nukleolus. Nukleolus merupakan suborganel yang terdapat di dalam nukleus yang berfungsi memproduksi rRNA. 3. Dendrit. Dendrit merupakan juluran pendek sitoplasma yang dari badan sel saraf. Dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung sel saraf lain dan menghantarkan ke badan sel saraf. 4. Badan sel. Dalam badan sel terdapat badan nisi yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. 5. Neurit atau akson merupakan juluran panjang sitoplasma dari badan sel. Neurit sendiri berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. 6. Selaput myelin. Selaput myelin menyelubungi neurit dan tersusun atas sel-sel Schwann. Selaput ini berfungsi sebagai pelindung neurit dan memberi nutrisi dari neuron. Nodus Renvir adalah selaput myelin. Ketika di neurit, impuls menjalar ke nodus Renvir, lalu meloncati selubung myelin. Ini terjadi karena selubung myelin bersifat Klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf utama karena berperan dalam
cerebrum terdiri atas 4 lobus, yaitu A. Lobus frontalis, pengendali gerakan intelek, pusat penglihatan. C. Lobus temporalis, pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. D. Lobus parietalis, pengatur perubahan pada kulit dan otot. Otak besar berfungsi dalam mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian, integrasi, ingatan memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan pusat pengaturan kegiatan atau gerakan yang kita sadari. Dua, otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu badan, rasa lapar dan haus. Yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalin. Otak tengah berfungsi mengatur otak diencephalon. Otak depan terdiri dari yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalin. Otak tengah berfungsi mengatur gerak refleks mata. Selain itu, otak tengah juga berfungsi mengontrol pendengaran. Yang keempat, otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum terdapat jembatan faral. Yang kelima, jembatan faral atau pons faroli. Pons faroli berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Pons faroli juga berfungsi menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Medulla oblongata merupakan lanutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. klasifikasi sistem saraf. A. Sistem saraf pusat. 2. Sumsum tulang belakang medulla spinalis. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang cakram, tulang rawan, ligamen, dan otot untuk melindungi dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Berikut adalah beberapa bagian atau anatomi dari sumsum tulang belakang medulla spinalis tersebut. Gray matter, bagian abu-abu. Gray matter merupakan bagian gelap berwarna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf neuron dan sel glial serta memiliki 4 sayap yang disebut dengan tanduk. 2. Tanduk yang berada di depan tanduk anterior atau ventral mengandung sel saraf atau neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medulla spinalis ke otot tubuh untuk merangsang pergerakan. Sementara 2. Tanduk yang berada di belakang tanduk posterior dan dorsal membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, atau rasa sakit dan dari tubuh kembali ke medulla spinalis dan otak. Selain itu ada pula yang disebut dengan tanduk lateral dari Whitewater bagian putih. Gray matter di dalam spinalis medulla terbungkus oleh bagian berisi akson yang memungkinkan sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan arah. Beberapa akson yang mengarah naik berfungsi membawa sinyal dan tubuh ke otak.
Sedangkan yang turun mengirimkan sinyal dari otak ke neuron yang terletak di bagian lain dari tubuh, sama seperti gray matter. White matter juga dipisahkan menjadi beberapa bagian yang disebut kolom. Keempat bagian tersebut yaitu kolom posterior di antara dua tanduk posterior, kolom anterior di antara dua tanduk anterior, dan kolom lateral antara tanduk poster dan akson dari neuron tanduk aktior. Kolom posterior terdiri dari akson yang mengarah naik, sedangkan kolom anterior dan lateral banyak Sakral, toraks, tumbal, dan sakral memiliki akar saraf yang muncul di kanan dan kirinya. Akar-akar saraf ini terdiri akar saraf ventral anterior yang mengandung neuron motorik serta akar saraf dorsal posterior yang mengandung neuron sens bentuk saraf tulang belakang. Terdapat 31 pasang saraf tulang belakang yang terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu 8 dada, 5 pasang saraf di lubal perut, 5 saraf di sakral panggul, serta 1 pasang saraf lagi yang berada di ruas tulang ekor koksigeal. Saraf-saraf tulang belakang inilah yang kemudian menghubungkan sumsum tulang belakang dengan berbagai bagian di tubuh, serta menghantarkan impuls dari otak melalui medula spinalis ke lokasi tubuh tertentu. Medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Fungsi medula spinalis sebagai berikut. Selanjutnya ada klasifikasi sistem saraf, yaitu yang B. Sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal. B. Poin pertama, saraf kranial. Saraf kranial berasal dari otak dan berjumlah 12 pasang. B. Poin kedua ada saraf spinal. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot rangka dan kulit. Saraf spinal berjumlah 31 pasang yang terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, dan 5 pasang saraf pinggang lagi, dan 1 pasang saraf ekor. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sistem saraf somatik. Saraf somatik berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Contoh gerakan kaki melangkah menuju ke suatu tempat, pergelangan tangan memasukkan makanan ke dalam mulut, dan gerakan menoleh pada saat dipanggil. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, sistem saraf somatik dibedakan menjadi sistem saraf aferen dan eferen. Sistem saraf aferen membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat, sedangkan sistem saraf eferen membawa impuls dari sistem saraf ke pusat efektor. Yang kedua ada sistem saraf otonom. Saraf otonom mengendalikan organ-organ yang bekerja secara otomatis, contohnya otot polos, otot jantung, otot lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik.
Lalu pada bagian prinsip penghantaran impuls. Yang pertama ada penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif, sementara itu bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan seperti ini disebut polarisasi. Ketika saraf menerima rangsangan berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah muatan listrik negatif ke muatan listrik positif. Impuls kemudian diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang, sehingga timbul tanggapan atau respon. Respon diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor. Yang kedua ada penghantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis karena pengaruh CA12 yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi mengantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ada beberapa macam neurotransmitter, yaitu asetilkolin terdapat pada sinapsis di seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat pada saraf simpatetik, dan serotonin yang terdapat pada saraf pusat dan otak. Neurotransmitter menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya neurotransmitter akan berkaitan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan Sekian materi dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Untuk mengajukan pertanyaan, saya batasi waktunya sampai 7:50. Terima kasih.
Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk dari teman kita, Dewi Puput Arumuri, NIM 2202017, yang bertanya, apakah fungsi dari dendrit? Akan saya jawab, fungsi dendrit adalah menerima dan mengirimkan impuls dari badan sel. Dendrit merupakan cabang dari sel saraf pada otak atau neuron. Serta fungsi lain dendrit yaitu 1. Sebagai sumber faktor neuromodulator di jaringan. Yang kedua, untuk mengirimkan rangsang atau impuls ke badan sel atau soma. Yang ketiga, untuk menerima rangsangan atau impuls dari sinapsis. Yang keempat, berfungsi menghubungkan sel saraf dengan sel saraf lainnya. Yang kelima, untuk menghitung jumlah rangsangan atau impuls yang masuk. Yang keenam, dengan adanya plastisitas pada dendrit, maka ini berperan dalam fungsi ingatan. Ada satu pertanyaan lagi dari kelompok 10 dari Pratiwi Imutiara 2202061. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika hipotalamus tidak berfungsi dengan baik? Apabila hipotalamus mengalami gangguan, maka hormon yang ada dalam tubuh juga akan ikut terganggu dan menyebabkan kondisi tubuh melemah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laila Novianti, NIM 2202008. Perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya, berdasarkan fungsinya, sistem saraf terdiri atas sistem saraf somatik atau saraf sadar dan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Jelaskan apa perbedaan antara sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Baik, sistem saraf sadar atau somatik adalah sistem saraf yang berperan dalam mengatur semua gerakan yang dilakukan secara sadar.
Gerakan sadar ini ada yang di bawah koordinasi otak dan saraf pusat. Jadi seperti kita terluka, kita akan karena kita sadar bahwa itu terluka, kita akan melakukan suatu respon. Kalau sistem saraf tidak sadar atau otonom adalah sistem saraf yang berperan dalam mengatur semua gerakan organ yang tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Gerak pada organ-organ tersebut berlangsung secara otomatis. Contohnya gerak denyut jantung pada denyut nadi pada jantung. Sistem saraf ini tidak sadar ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik yang telah dijelaskan dalam slide sebelumnya. Seperti itu. Ada yang kurang jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita, perwakilan dari kelompok 7 dengan NIM 22020010. Terdapat istilah umum dalam masyarakat saraf kejepit. Dalam hal itu yang dimaksud saraf kejepit itu saraf yang mana saja yang bermasalah. Jadi saraf terjepit atau dalam istilah medisnya disebut HNP atau hernia nucleus pulposus adalah suatu kondisi di mana bantalan antar tulang belakang yang lembut dan seperti agar-agar itu menonjol sehingga menekan saraf yang di sekitarnya. Umumnya saraf terjepit ini terjadi di punggung bawah dan leher.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Navitasari NIM 22020001 perwakilan dari kelompok 2. Nyeri kaki seperti kesetrum apakah ada hubungannya dengan sistem saraf? Jelaskan. Baik. Jadi rasa nyeri seperti kesetrum pada kaki itu karena adanya kerusakan pada sistem saraf perifer. Menurut salah satu referensi yang saya baca itu dikarenakan saraf perifer ini mengalami kerusakan sistem. Jadi hal yang dapat merusak ini adalah tingginya kadar glukosa dalam darah. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin melengkapi jawaban dari saya. Baik, saya ulangi jawaban pertanyaan dari Novitasari karena suaranya tidak terdengar. Jadi, rasa nyeri seperti kesetrum pada kaki itu dikarenakan rusaknya atau terganggunya pada sistem saraf perifer, yang di mana sistem saraf perifer ini pada kaki itu biasanya dikarenakan adanya komplikasi diabetes atau kadar gula darah yang sangat tinggi. Seperti itu. Ada yang ingin melengkapi mungkin?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ernaza, perwakilan dari kelompok 1 dengan NIM 22020020 dengan pertanyaan apakah kesemutan juga berhubungan dengan saraf. Untuk kesemutan sendiri itu menjadi dua garis besar. Yang pertama memang ada kerusakan saraf, yaitu kerusakan pada saraf tepi. Yang kedua ada ialah kesemutan itu sebagai suatu tanda dari adanya penyakit tertentu. Seperti itu, Ernaza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selviani dengan NIM 22020004 kelompok 5 dengan pertanyaan apa saja organ yang termasuk dalam sistem saraf otonom. Jadi saraf otonom sendiri, kalau saya ingin menjawab itu pada jaringan, yaitu jaringan otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Mungkin ada yang mau menambahkan?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma Rizky dengan NIM 22020013 dari kelompok 4. Saat saraf kranial terluka atau mengalami kerusakan tertentu, apa akibatnya? Tolong jelaskan. Nah, baik, saya akan bahas dulu tentang saraf kranial. Yang pertama, saraf kranial itu dibagi menjadi 12 saraf. Yang pertama ada saraf olfaktori yang berfungsi membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Jadi dari saraf olfaktori, dari saraf kranial sendiri, apabila saraf kranial terganggu maka akan terjadi gangguan pada pembawaan rangsangan atau rangsangan bau untuk indera penciuman. Yang kedua untuk saraf optik yang di mana tidak lancarnya pengiriman informasi penglihatan dari retina ke mata. Yang ketiga ada saraf okulomotor. Jadi saraf okulomotor sendiri berfungsi memberi pasokan saraf ke otot-otot sekitar mata. Jadi apabila terganggunya saraf kranial akan berpengaruh pada fungsi memberi pasokan saraf-saraf ke sekitar otot mata. Yang ketiga ada saraf troklear. Jadi ketika saraf troklearnya ini tidak berfungsi atau lumpuh, maka mengakibatkan rotasi bola mata itu ke atas sehingga menghasilkan pandangan ganda. Yang kelima ada saraf trigeminal. Saraf trigeminal sendiri itu berfungsi untuk mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk mengunyah. Jadi ketika saraf kranial pada spesifiknya saraf trigeminal itu terganggu, maka akan menjadi gangguan rahang. Yang keenam ada saraf abdusen. Saraf abdusen sendiri bertanggung jawab untuk mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menarik mata ke arah sisi kepala. Jika saraf abdusen sendiri terganggu, maka akan membuat mata menjadi juling. Yang ketujuh ada saraf facialis. Saraf facialis itu berfungsi mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi telinga. Jika saraf facialis pada saraf kranial terganggu, maka menyebabkan salah satu sisi wajah terkulai, mulut tidak bisa bersiul, dahi tidak bisa mengerut, mulut miring ke salah satu wajah, dan kelopak mata tidak bisa menutup. Atau yang disebut kelumpuhan saraf facialis ini adalah Bell palsy. Yang kedelapan ada saraf vestibulococlear. Saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. Apabila saraf vestibulococlear pada saraf kranial terganggu, maka akan mengakibatkan tinnitus atau telinga berdengung, tuli, pusing, vertigo, dan muntah. Saraf ke-9 pada saraf kranial yaitu saraf glossopharyngeal yang berfungsi mencicipi dan menelan makanan atau minuman. Yang ke-10 ada saraf vagus pada saraf kranial. Saraf ini berfungsi masuk serat-serat ke faring, laring, di mana terdapat pita suara, trakea, kerongkongan, paru-paru, jantung, usus halus, dan usus besar. Dan apabila terganggu akan mempengaruhi suara menjadi serak atau parau, hidung, dan pita suara, bahkan menjadi membuat berbicara atau menelan menjadi sulit. Yang ke-11 ada saraf aksesori yang berfungsi mengontrol otot yang digunakan untuk mengatur gerakan kepala. Sehingga apabila saraf aksesori pada saraf kranial ini terganggu, membuat otot sternocleidoid atau otot leher dan otot punggung melemah. Akibatnya tulang belikat menjadi menonjol. Yang ke-12 atau terakhir, pada saraf kranial yaitu terdapat saraf hipoglossal. Apabila saraf hipoglossal terganggu, maka akan menjadi gangguan otot-otot pada lidah. Seperti itu.